Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz kayaknya ada yang senyum-senyum, mungkin ingat ada ini kayak Ustaz pernah duduk di Jambi. Belum tahu ya, ternyata saya Ustaz. Betul Mas Aziz? Hidup tanpa cinta, dunia rasa neraka katanya. Tapi hati-hati, kadang-kadang cinta menjadi petaka. Alhamdulillah, bersyukur kita karena hari ini kita diperjumpakan dalam majlis yang mulia, ya, majlis di mana sebelumnya kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Rasulullah mengingatkan ketika majlis itu, ya, dalam majlis itu dibacakan Al-Quran, ya, maka insya Allah yang pertama yang pasti diberikan oleh Allah dalam hati kita adalah ketenangan. Yang kedua, ditimbulkan rasa kasih sayang. Tidak ada yang di belakang cemburu dengan duduk di depan. Ada yang cemburu duduk di belakang, mana kau di depan, ya? Atau kan? Insya Allah, ya. Satu sama lain tidak ada. Tapi yang hadir hari ini adalah rasa kasih sayang. Kasih sayang bukan hadir karena nafsu. Karena hadir kalau nafsu, kasih sayang karena nafsu, biasanya ketika sampai nafsunya, maka sayangnya akan hilang. Yang ada adalah kegelisahan dan ketidaktenangan. Karena laki-laki yang sempurna itu adalah laki-laki yang akan mendatangi walimu. Laki-laki yang hadir ketok pintu rumahmu. Assalamualaikum, salam. Ada Andri. Masya Allah. Iya kan? Yang perempuannya merasa dirinya didatangi ternyata Andri. Maaf, aku tidak ketemu dengan awak. Nah, kok kau datang ke rumahku? Iya, aku pengen ketemu dengan orang yang menghadirkan awak di dunia ini. Itu baru laki-laki. Kalau laki-laki, Masya Allah, ya. Kok ceritanya tentang gitu? Ya, maka jangan mudah tertipu dengan kata-kata indah, apalagi cuma sekedar dua yang dalam WA. Oleh Japrian, Masya Allah, di Instagram, Masya Allah, dia ungkapkan kata-kata kasih, itu baru cerita bohong. Yang aslinya kaget ketika sudah menjadi akad nikah. Ya, maka buat cintamu di hari ini adalah cinta yang diperebutkan oleh para pujangga. Ya. Karena saya ngobrolnya dengan para ini, jadi saya ikut muda. Kita satu alma mater, Mas, ya, lebih kuat kalau ngasih anak gratisan berarti. Satu alma mater, iya, beliau dari MTS 2, saya juga dari MTS 2. Kalau dibilang ini jalan kami dulu waktu masih SMP di sini, ini lebak kan, kecuali SMA 11 ini, dan di belakang itu ada teman saya, ya. Tapi tidak tahu dia galak dan jadi teman aku sekarang, ya. Masya Allah. Jadi ini adalah kenangan indah, makanya setiap apapun ada momen-momen tertentu saya selalu membawa istri dan anak saya lewat dari sini, gitu kan. Nah, ini tempat sekolah Abid dulu di MTS 2, kan? Abid cuma 3 tahun di sini, dan insya Allah kerikil-kerikil jalan ini menyaksikan kaki Abid lewat setiap langkah, setiap hari, dan itu adalah sebuah perjuangan. Abid jauh dari Umi, Abid jauh dari bapak Abid, emak. Kalau mereka nyebut akas ombay, kan? Karena orang tua saya orang ombay. Ya. Dan kisahnya luar biasa, 6 bulan saya dipisahkan dan belum pernah pisah dengan Om Bayu. Bahkan tidur pun masih sering tidur dengan Om Bayu. Tapi langsung dipisah, harus menetap di Palembang, belajar di MTS 2. Dulu pengennya ke Jawa, pengen berangkat langsung ke Jawa, kan ada yang jemput waktu itu. Tapi ternyata bapak saya tidak mengizinkan dengan bahasa halusnya. Ini ada uang 400.000 di tahun 92-93. Ya, lah hadir bukan begitu. Belum kan? 400.000 waktu itu, dan ada ungkapan nih, bawalah di 400.000, kau berangkatlah sekolah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, tapi Bukroni, nama saya kenal dulu ya, Bukroni, ya, gak usah panggil Ustaz, panggil aja kakak biasa saja, ya, asal jangan panggil mama, bela sudah lemah, ya,
Masya Allah. Agak lebih enak. Ya. Masya Allah. Setiap saya kenalan biasanya dipanggil Ustaz, mau dipanggil apa Ustaz? Ustaz Roni ya. Agak keren. Saya bilang bagus itu. Ustaz Bu, boleh. Yang nggak boleh itu agak dihindari ketika kalian memanggil Ustaz yang nama di tengahnya. Bu Roni, jangan dipanggil Ustaz Kro. Ya. Tidak enak. Ustaz Kro, gitu kan? Karena agak nyaman gitu kan. Ustaz Kro, apa kabar? Ada lemak, jadi tolek harus ditolek karena memang itu adalah potongan nama. Jadi tolong panggil, kalau misal ketemu saya panggil aja Ustaz Buk atau Ustaz Roni atau lanjutkan aja Ustaz Buk Roni. Jadi singkat kisahnya, kata bapak saya berangkatlah, ini uang 400.000, tetapi kita pisah mati. Karena kenapa? Kalau zaman dingin, nak berangkat ke Jawa itu kalau kurang dari 3 hari 3 malam tak sampai. Itu kalau jalan lancar, tidak seminggu. Jadi ngapo Bak? Aku bilang, kalau bapak mati, kalau emak mati, berarti kita tidak ketemu. Masya Allah. Tapi insya Allah ilmu akan bermanfaat. Namanya budak baru nak tamat SD diajak ngomong masalah mati, mereka sebagai mata balik ke 400.000. Udah jadi Pak. Jadi ujungnya kata Pak aku, sudah kau udah jadi, kau ngelak ayu kau ke sekolah di Palembang. Makanya saya jadi sekolah di MTS 2 akan ikut dengan ayu saya di MAN 1, saya di MTS 2-nya. Itu kisah cerita biar kita lebih dekat. Ternyata aku ini wong ahli Pak Jo sini lah, ya. Ngapa Pak Jo ini dulu pergi baca balik beri Jo. Kapan habis maghrib tak baca balik, berjalan kaki sampai ujung situ kan. Masya Allah, biasa. Ya, itulah Pak Jo ini sepi dulu, dah ada yang galak tapi hari ini Masya Allah. Ramainya luar biasa. Ya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku, saya tadi dipesani oleh Ustaz Ali, kayaknya cocok kalau ayat ini yang kita buka pagi ini sebagai tausiah singkat. Allah ingatkan dalam surat Al-Fatir itu ayat 29. Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang kata Allah ya, yang membaca kitab Allah ya, yang membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, kemudian dia mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Karena orang kalau itu aku baru ngawin kan dari Ustaz sholat, tak apa-apa. Dan kita coba maksimalkan bagaimana kita menghadirkan jiwa-jiwa kita ketika kita melaksanakan sholat. Karena kalau sholat itu, adik-adikku, ketika kita panggil yang pertama kali adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang lain itu kecil semua. Tidak ada punya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada yang bisa mendatangkan kecuali Allah yang mendatangkan. Semuanya proses ini adalah Allah yang mengatur. Makanya kita minta Allah atur yang terbaik. Kalau bahasa anak itu ketika kita sudah membaca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, diawali kita berikrar di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita omong di hadapan Allah, ya Rabb, hidupku ini, matiku ini, pekerjaan ini, semuanya ya Allah untukmu. Maka kita awali dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di suratul Fatihah kita puji Allah. Di suratul Fatihah banyak kita puji Allah. Setelah kita puji Allah, apa yang kita katakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, hanya kepadamu ya Rabb kami meminta. Dalam hadis kursi diceritakan ketika kita menyebutkan ayat ini, maka Allah menanti. Apa kata Allah? Ayo hambaku ngomong, apa yang tak kau minta? Minta sekarang, minta. Masya Allah, Allah rindu, Allah nunggu apa yang tak kita minta. Setelah kita nyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus apa lanjutannya? Kita sebut la ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan ya lurus ya Allah. Ya Rabb, walaupun di depan bakso aja ini jalannya agak mengot, luruskan dia nyimpang ke kami ya Allah. Allah. Walaupun nanjak ya Allah, agak nanjak oleh dia ke kanan ya Allah, mampir dia ya Allah. Itu kan permintaan kita di hadapan Allah. Karena Allah yang menggerakkan. Maka apa yang kita sampaikan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bayangkan, ini cakupannya luas.
Ya Rabb, jalan yang lurus itu ya Allah, jalan seperti orang-orang yang terdahulu yang Engkau beri nikmat ya Allah, dan Engkau ridho kepada mereka. Ini Mas Aziz, ini kunci kita dalam berbisnis. Diberi oleh Allah nikmat yang banyak, diberi oleh Allah kita kenikmatan, Masya Allah. Ya, baju seragam ini nikmat. Ya, kalau kamu tekap di pinggir jalan, tahu nah ini Pak Su Aziz, HP dekati, telepon doang, Aziz, jangan ada seragam kamu di sini. Masya Allah, itu nikmat. Kamu hati-hati lu mau seragam ini, ya? Jangan lucu kok seragam ditangkap polisi kan? Jaga itu, karena ini adalah kemuliaan, bagian dari kemuliaan. Masya Allah. Ya, apalagi Mas Aziz sudah bilang ini adalah bagian dari ibadah kita. Karena setiap apapun yang kita kerjakan, ketika niatnya karena Allah, hasil dunia itu sudah kecil lah di hadapan Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki, Allah Al-Mughni, Allah yang maha mengayakan. Maka bagaimana kita bisa kaya? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuncinya cuma satu, bagaimana hubungan kebaikan kita kepada Allah. Insyaallah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah, maka kita akan membaca bagaimana kisah-kisah orang-orang soleh. Tidak usahlah kita masuk kepada baginda kita Rasulullah SAW. Tidak usahlah kita bercerita tentang Nabi Sulaiman. Tidak usahlah kita bercerita bagaimana Nabi Ayub, bagaimana mereka diberikan pada Allah keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan. Masya Allah. Kita cuma sekedar bercerita di salafus soleh saja. Ada seorang salaf, ya, Masya Allah, orangnya kaya, pembisnis luar biasa. Maka dia bangun rumah. Dia bangun rumahnya besar, ya, indah. Terus ada satu pintu, Mas Aziz. Itu yang tidak ada pintu, cuma ada gerbang. Dan di situ dia buat tulisan ATM gratis, tidak ada pin. Zaman dingin kan ada KTP gitu kan, tapi membahasa kita kan ada anak-anaknya model ini. Jadi ada tulisan di situ ATM gratis kan, yang sebuntuan sepanjang itu nyingok terus itu kan. Masya Allah. Dia taruh duit sebanyak-banyak di situ untuk nyiapkan siapa? Untuk nyiapkan kalau uang pengen dan kebuntuan ngambil duit di situ. Itu orang hebat zaman dulu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi aku habis duitnya di situ. Ternyata tidak, Mas. Ya, ternyata tidak. Duit itu bahkan bertambah. Bahkan bertambah bukan berkurang. Ketika diselidik-selidiki, ternyata uang pengen juga melok. Jadi uang datang di situ, nyelipkan duit di situ, pengen melok berinfak. Masya Allah. Makanya Allah ingatkan, kata Rasulullah SAW dalam lisannya Rasulullah SAW, Anda pengen kaya, hartamu pengen berkah, maka perbanyak berinfak sedekah, imma sirra wa alaniyatan, dalam keadaan diam-diam maupun engkau umumkan, tergantung dalam kondisi. Maka sebagai kesimpulan, kata Allah, yarjuna tijaratan lan ta'bud, engkau hanya mengharapkan perniagaan kepada Allah yang tidak akan pernah bangkrut. Maka saya yakin betul apa yang telah dicanangkan oleh Mas Aziz ini sudah sesuai dengan apa yang Allah atur dalam Al-Quran. Dan kami yakin betul ini insya Allah bukan hanya booming di dunia, tapi insya Allah nanti ada juga kafe bakso Mas Aziz di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Karena kenapa? Karena pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan insya Allah wasilah ini juga Allah akan berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Aku kira jadilah itu, kalau aku tausiah itu, itulah Mas Aziz ngasih motivasi dikit model itulah kapan angguan kawan lebih dari 3 kali, berarti lah lebih dari 15 menit. Berarti lah lebih 15 menit, gitu kan? Biasanya model itu beda boleh dicek jam, insya Allah lah sudah 15 menit ya. Jadi aku kira itu, dan mudah-mudahan kita makin semangat. Tidak usah, ikhlaskanlah karena Allah ya, ikhlaskan karena Allah, jaga diri baik-baik,
Maka kalau kita memaksimalkan diri menjadi orang baik, kita ini bukan orang baik, tapi kita layak belajar menjadi orang baik. Kita bukan ahli surga, tapi kita layak untuk menjadi ahli surga. Masya Allah. Kapan? Nih, di dunia prosesnya. Dunia darul amal. Dunia ini tempat kita beramal. Maka adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, yang masuk ke dalam surga Allah pasti bahagia. Karena kenapa? Karena dia dulu sudah tahu orang-orang yang beramal baik pasti masuk surga. Tetapi orang-orang yang masuk naudzubillah ke neraka jahanam Allah pasti menangis. Karena kenapa? Karena dia tahu dulu di dunia dia juga tapi kalau kamu aku tidak apa-apa masuk neraka, dia ketemu dengan orang hebat sangko dia, belum tahu dia. Azab neraka jahanam Allah jangankan ya diceritakan, baru mimpi saja sahabat Rasulullah SAW itu sudah melepuh badannya menghitam, apalagi kalau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru mimpi, adik-adik itu baru mimpi neraka jahanam sudah hitam badan, mutu mimpi, insyaallah ya, mimpi neraka badan sudah mutu. Bagaimana kalau kita masuk? Alhamdulillah. Dan dilemparkan kita ke neraka jahanam itu, neraka yang paling ringan itu kita dimasukkan dari pucuk atap itu sampai ke bawah, itu perjalanan 500 tahun dunia. Umur kita paling pantas sampai umur kamu itu jangan ada ya. Takut jangan. Masya Allah. Ya kan? Paling pantas umur kita 80 tahun. Ada yang pengen umur 100 tahun? Ada? Ada puji kok. Tetangga aku itu umur 68 tahun, sudah infus-infusan. Baru 68 tahun, ya. Jawara umur 80 tahun. Kalau 80 tahun, kalau kasih makan sudah dimasuk dari. Masya Allah. Ya. Maka jangan berdoa panjang umur, berdoalah berkah umur. Ya Allah berikan keberkahan. Makanya Rasulullah memberikan ajaran doa kan. Allahumma ja'al hayatan ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah jadikan pertambahan usia ini pertambahan kebaikan. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian adalah istirahat dari keburukan dunia ini. Ya, sekali lagi kalau nyekel mik ini model inilah kadang-kadang nampak, kalau nyekel bakso barangkali nampak pentol, kalau nyekel mik ini nampak waktu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adikku, sekali lagi tetap semangat, jaga motivasi kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini masih ada ecak-ecaknya, tak apa-apa kan hilang ecak-ecaknya. Kalau hari ini masih ada terpaksa, tak apa-apa paksa baik insyaallah kan hilang. Rasa kepaksaannya yang akan hadir adalah saja cinta. Bukankah begitu ketika kita mendekati seorang wanita kan? Masya Allah, hari ini Allah jahat melo-meloan apa-apa, tapi terus ya berusaha memaksimalkan pada gilirannya, hatinya pun akan terpaut pecahnya. Dia tuh galak niang yuk dengan kau itu. Pas malam dia terpikir, ya Allah kalilah ya, walaupun dia tuh agak cak mana caknya cintanya suci kepada dia. Mulai itu ya. Oleh karena itu jangan buat hal-hal yang tidak boleh. Terus para akhwat jangan mudah terpedaya karena perasaan itu terlalu mendominasi untuk hal-hal yang seperti itu. Ingat, perasaan menggunakan ketika untuk kebaikan di hadapan Allah, tapi perasaan harus kau tinggalkan ketika itu mengajak kepada maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, insya Allah kalau ini kita kuatkan, tim kita akan makin kuat insya Allah karena ridha Allah Subhanahu wa taala bersama kita semuanya, dan insya Allah sekali lagi keberkahan akan kita dapatkan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, sisip dan alfa murni milik Bukroni pribadi kepada Allah. Bukroni mengampun kepada kita semuanya. Mari kita saling berbaik sangka dan saling memaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.